Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella dengan NPM 22351032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu heuristic search. Yang pertama itu ada pengertian. Heuristic search ini adalah teknik pencarian yang menggunakan pengetahuan tambahan untuk mempercepat proses pencarian solusi. Pendekatan ini memanfaatkan heuristik, yaitu estimasi untuk menilai apakah suatu jalur menuju solusi atau tidak. Dalam konteks algoritma, dalam konteks algoritma pencarian, heuristik ini digunakan untuk memandu proses pencarian sehingga lebih efisien dalam menemukan solusi. Fungsi heuristik eh, yaitu heuristik membantu mengevaluasi setiap simpul dalam ruang pencarian. Yang kedua, estimasi biaya. Itu menggunakan fungsi evaluasi, biasanya dilambangkan sebagai Fn yang dapat berupa kombinasi antara biaya yang sudah dikeluarkan dan estimasi biaya yang masih diperlukan. Selanjutnya ada keunggulan heuristic search. Yang pertama itu ada kecepatan. Heuristic search ini dapat mempercepat pencarian dibandingkan metode blind search seperti breadth first search atau BFS atau deep first search atau DFS. Yang kedua, heuristik ini memanfaatkan fungsi heuristik untuk memperkirakan seberapa jauh node saat ini dari solusi. Yang ketiga, tidak selalu optimal. Karena fokusnya pada efisiensi, heuristic search ini tidak selalu menjamin solusi optimal. Meski algoritma seperti A dapat memberikan solusi optimal jika menggunakan heuristik yang tepat. Selanjutnya, ruang keadaan. Ruang keadaan ini adalah representasi dari semua kemungkinan konfigurasi atau kondisi yang mungkin terjadi dalam sebuah masalah setiap titik. Eh, di ruang di ruang ini disebut state atau keadaan. Pencarian solusi melibatkan pencarian jalur dari initial state atau keadaan awal ke goal state atau keadaan tujuan. Komponen ruang keadaan yang pertama ada state, yaitu keadaan, mewakili situasi atau konfigurasi tertentu dalam masalah. Action, action atau aksi, yaitu langkah yang diambil untuk berpindah dari satu state ke state lainnya. Yang kedua, transition model atau model transisi. Aturan yang mendefinisikan bagaimana sebuah aksi mengubah keadaan saat ini menjadi keadaan yang baru. Yang ketiga ada initial state atau keadaan awal. Yang dimana titik awal di mana pencarian dimulai. Yang keempat ada goal state, yaitu keadaan tujuan. Kondisi akhir atau tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, kasus pencarian jalur pada labirin DFS. Misalkan kita memiliki sebuah labirin yang dipresentasikan sebagai graf. Tujuan dari pencarian ini adalah menemukan jalan dari titik mulai yaitu S ke titik tujuan yaitu G. Di sini S adalah titik awal yaitu untuk kita mulai. Yang G adalah titik tujuan. Setiap garis menghubungkan dua titik yang dapat dilewati seperti gambar di bawah ini. Langkah-langkahnya, kita akan menggunakan DFS untuk menemukan jalur dari titik S ke G. DFS ini bekerja dengan mengeksplorasi jalur sedalam mungkin sebelum kembali untuk mencoba jalur lain. Mulai dari S, kita tambahkan simpul S ke dalam tumpukan. Lalu ambil S tersebut dari tumpukan. Dari S kita memiliki dua pilihan. Yang pertama itu pergi ke A atau ke C. DFS memilih salah satu, misalnya A. Tambahkan A ke tumpukan. Lalu ambil A dari tumpukan. Dari A tersebut kita bisa pergi ke B atau kembali ke S. Pilih B dan tambahkan ke tumpukan lagi. Lalu ambil B dari tumpukan tersebut. Dari B tersebut kita bisa pergi ke G, yaitu titik tujuan, atau kembali ke A. Lalu kita pilih G dan tambahkan ke tumpukan. Ambil G dari tumpukan karena G adalah tujuan. Pencarian selesai dan kita telah menemukan jalur S, A, B, lalu ke G. Selanjutnya proses DFS. Tumpukan awalnya S, setelah langkah 1 yaitu AS,
setelah langkah 2 yaitu BAS, langkah ketiga yaitu GBAS, setelah langkah keempat yaitu G di mana itu tujuan yang ditemukan. Jalur yang ditemukan oleh DFS adalah SA, B, lalu ke G. Kesimpulannya, DFS mungkin tidak menemukan jalur terpendek jika ada beberapa jalur ketujuan. Sebagai contoh, jika kita memilih jalur S, C, D, E, G, DFS tersebut juga dapat menemukannya, tergantung pada urutan eksplorasi. Namun, DFS ini akan terus mengeksplorasi simpul hingga tidak ada lagi pilihan sebelum kembali ke simpul yang belum dieksplorasi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.